Hari ini kita akan memasuki pada materi sistem hukum di Indonesia ya. Nah, ini materi sistem hukum di Indonesia. Kita lihat dulu apa sih hukum itu. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berada di negara Indonesia dalam waktu saat ini yang berlaku, yang disahkan dan dijalankan oleh pemerintah negara. Nah, ini ada hukum yang berlaku saat ini nih, yaitu di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut dengan hukum positif. Nah, arti positif ini artinya hukum yang berlaku ya, yang saat ini sedang berlaku. Ini ada menurut JHP Belfroid, hukum positif itu suatu penyusunan hukum mengenai hidup masyarakat yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu. Dalam arti pemerintah ya. Yang berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Nah, kalau di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kalau sudah disahkan suatu aturan, maka berlaku. Nah, jadi hukum di Indonesia ini tidak mengenal mau berbeda agama, mau berbeda adat, semua sama. Karena hukum negara yang digunakan. Nah, ketika hukum negara digunakan dan disahkan, maka berlaku dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada perbedaan, semua sama di mata hukum. Nah, ini hukum positif ya. Karena kalau kita berbeda agama, berbeda adat, pakai adat masing-masing, tidak akan bertemu. Kalau pakai hukum agama masing-masing, tidak akan ketemu ya. Jadi ada hukum nasional, hukum negara yang seragam, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, inilah hukum positif ya. On the silent ya, suaranya masuk. Nah, itu tadi hukum di Indonesia ya. Seluruh peraturan yang berlaku dibuat oleh penguasa dan berada di tempat dan wilayah seluruh Indonesia. Nah, sejarah tata hukum ya, diawali kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dengan terbentuknya konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi kalau bicara hukum di Indonesia, hukum paling tinggi ini ada konstitusi UUD 45. Jadi semua undang-undang itu harus berpatokan dengan UUD 45. Karena UUD 45 ini aturan yang paling tinggi. Walaupun peraturan yang paling mendasar lagi adalah Pancasila. Meski demikian, undang-undang hasil pemerintah kolonial masih berlaku sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Contoh KUH pidana ya. Nah, jadi memang di Indonesia ini masih berlaku hukum bekas zaman Belanda ya, seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini sejumlah undang-undang kolonial seperti KUHP sering menjadi ganjalan bagi komunikasi rakyat dalam mewujudkan demokrasi. Jadi salah satu komunikasi ya dalam kehidupan bangsa kita ini adalah mewujudkan suatu demokrasi. Nah, demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, artinya segala aturan dan segala yang dibentuk ya, lembaga-lembaga, adanya presiden, adanya gubernur, adanya bupati, adanya semua lembaga yang ada di negara ini dibentuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat. Dari rakyat, dia ada, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Nah, artinya di sini undang-undang pun dibuat atau hukum yang ada di Indonesia ini dibentuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Nah, itulah hukum di Indonesia ya. Nah, hukum di Indonesia ini juga tidak lepas dari politik hukum nasional. Nah, politik hukum merupakan polis atau kebijakan di bidang hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, adanya politik hukum dapat menentukan jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi, dan sumber hukum yang diberlakukan dalam suatu negara. Selain itu dapat diketahui lembaga-lembaga pembuat atau pencipta hukum ya itu dapat menafsirkan hukum dalam suatu negara. Nah, kebijakan atau politik hukum juga bisa dilihat dari UUD 45 karena UUD 45 ini yang paling tertinggi ya, aturan paling tertinggi. Jadi tidak ada undang-undang yang dibuat itu tidak sesuai dengan UUD 45. Dia harus sesuai dengan UUD 45. Kemudian dalam UUD 45 ternyata juga tidak disebut ya jelas politik hukum itu mengharuskan negara untuk melakukan kodifikasi hukum nasional. Artinya pembentukan ini ya apa namanya pasal per pasal. Nah, jadi banyak undang-undang Belanda yang saat ini tetap digunakan. Nah, idealnya politik hukum di Indonesia itu ya gunanya untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sebenarnya tujuan negara ya. Jadi apapun undang-undang atau hukum yang dibentuk penguasa itu pasti untuk kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Nah, jangan sampai peraturan yang dibuat itu bertentangan dengan Undang-Undang 45, bertentangan dengan tujuan negara, bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Seperti contohnya kemarin tuh ada kasus mau membentuk undang-undang kebijakan politik terkait dengan pemberlakuan miras. Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan karena agama dan adat di Indonesia tidak ada yang membenarkan sesuatu yang dilarang oleh agama dan adatnya. Nah, miras itu kan dilarang oleh agama. Artinya hukum di Indonesia tidak boleh membentuk sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat. Nah, ini klasifikasi hukum ya. Hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Menurut tempat yang berlaku. Oh, tunggu. Yang tertulis dan tidak tertulis ini tertulis itu seperti hukum negara ya, KUHP, hukum hukum perdata, UUD 45 itu hukum tertulis ya. Nah, kalau yang tidak tertulis ini sama seperti hukum adat ya. Nah, menurut tempat di Indonesia ini ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja, dan hukum Islam. Menurut sumber ada undang-undang ya, ada hukum kebiasaan, ada traktat perjanjian, ada jurisprudensi, dan ada doktrin hukum. Nah, ini sumber-sumber hukum ya. Sumber hukum itu dari hal-hal ini. Undang-undang, hukum kebiasaan atau hukum adat, traktat, perjanjian, jurisprudensi,
ya, dan doktrin hukum atau pendapat ahli ya. Nah, menurut waktu ada hukum yang berlaku sekarang, ius constitutum. Ada hukum yang berlaku akan datang, ius constituendum. Nah, ada juga hukum asasi hak ya, HAM ini ya, yang berlaku kapan saja di mana saja. Ini menurut waktu. Menurut fungsi, hukum itu ada material dan formil. Material itu isinya, formil itu acaranya. Jadi kalau misalnya ada perkara pidana ya, hukum material itu adalah hukum bagaimana menghukum seorang yang melakukan kejahatan. Misalnya seperti barang siapa yang mengambil bukan miliknya dan melawan hukum maka dia akan kena pidana 4 tahun misalnya. Nah, ini hukuman-hukumannya ya material ini. Sedangkan hukum formil ini bagaimana polisi jaksa itu menangkap dia. Nah, jadi material ini hukuman-hukumannya isinya, formil ini adalah bagaimana cara menangkapnya. Menurut sifat, hukum itu sifatnya memaksa ya. Dan hukum itu adalah pelengkap. Artinya semua aturan yang ada di Indonesia kalau sudah disahkan maka dia mau tidak mau, suka tidak suka harus diikuti. Jadi tidak ada lagi dari kita yang saya tidak tahu nggak pakai helm itu pasal berapa saya nggak pernah dikasih tahu. Jadi saya nggak pakai helm, nggak boleh kayak gitu. Saya nggak tahu narkoba itu pasal berapa, makanya saya pakai narkoba. Nggak ada yang pernah ngasih tahu saya katanya. Nggak bisa seperti itu. Nah, jadi hukum itu benar-benar memaksa, mengikat, ya, berlaku seluruh Indonesia. Kemudian menurut isinya, hukum itu ada hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik ini hukum yang diatur untuk seluruh rakyat Indonesia seperti hukum pidana ya. Berlaku barang siapa yang mengambil bukan miliknya dengan melawan hukum maka dipenjara. Nah, ini publik itu sifat hukumnya. Kalau yang privat ini kayak perjanjian ya. Utang piutang, ada si A berjanji dengan si B akan memulangkan uangnya. Nah, ini hukum privat ini. Antar orang dengan orang. Kalau publik hukum negara. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Kemudian asas-asas hukum. Nah, asas hukum ini suatu prinsip ya yang dijalankan dalam menjalankan hukum. Hukum itu tidak berlaku surut, artinya hukum itu tidak berlaku ke belakang. Nah, jadi tidak ketika misalnya ada undang-undang ITE ya, dulu orang bebas ngomong di Facebook, di IG. Nah, sebelum ada undang-undang ITE. Saat ada undang-undang ITE, yang dulu-dulu bisa nggak dikenain hukuman? Nah, itu tidak makanya dikatakan tidak berlaku surut. Jadi aturan hukum itu ketika disahkan, hukum undang-undang ITE misalnya, dia berlakunya ke depan, bukan berlaku ke belakang. Maka dia disebut tidak berlaku surut. Kemudian hukum itu juga tidak dapat diganggu gugat. Nah, kalau misalnya sudah disahkan nih, contoh Undang-Undang Cipta Kerja ya, udah disahkan, ya udah nggak bisa diganggu gugat. Maunya sebelumnya ya kita tolak, benar-benar kita nggak mau itu disahkan ya, seperti kebijakan miras kemarin banyak yang nolak ya, artinya nggak ada masyarakat yang sepakat ya pemerintah harus setuju. Nah, kalau misalnya sudah disahkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja ya mau tidak mau, suka tidak suka jalanin. Undang-undang kebijakan miras kemarin itu saja kalau disahkan, wah berubah sudah kehidupan kita. Artinya hukum itu nggak bisa diganggu gugat kalau dia sudah disahin dan dia dapat merubah kehidupan masyarakat. Ya.
Tadinya kita bebas ngomong apapun di internet, sekarang karena ada undang-undang ITE kita terbatas. Kita tidak lagi sembarangan bicara. Nah, artinya masyarakat akhirnya terkontrol ya, dirubah oleh negara. Perilakunya, tata caranya, maka hukum itu benar-benar dapat merubah kehidupan. Kemudian ada lagi asas undang-undang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Nah, misalnya ada undang-undang ITE lahir. Kemudian undang-undang ITE ini ternyata bertentangan dengan UUD 45. Seperti contoh, UUD 45 membolehkan kita untuk berbicara di depan umum. Nah, bebas berkumpul, berserikat, ya, mengungkapkan pendapat baik lisan maupun tulisan, bebas kita berbicara depan umum, demokrasi. Nah, ternyata di Undang-Undang ITE bertentangan dengan UUD 45. Katanya di ITE itu tidak boleh bebas berbicara misalnya. Maka Undang-Undang ITE telah bertentangan dengan UUD 45 dan harus disampingkan karena yang lebih tinggi adalah Undang-Undang 45 dan dapat menyampingkan yang lebih rendah. Nah ini ya, kalau asas yang lex specialis derogat legi inferior. Ada juga lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang bersifat khusus itu menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, misalnya nih, ada penghinaan. Ya, penghinaan itu diatur dalam Undang-Undang ITE, diatur juga dalam KUHP. Ya, di ITE itu diatur penghinaan, di KUHP juga diatur penghinaan. Ternyata penghinaannya diketahui dia menggunakan Instagram, bukan menghina langsung. Maka yang dipakai adalah Undang-Undang ITE. Karena dia yang khusus ya, menyampingkan yang sifatnya umum. Kalau KUHP itu penghinaan biasa. Dua-duanya ada. Di Undang-Undang ITE ada, di Undang-Undang KUHP ada menyebut penghinaan. Nah, tapi kalau penghinaan yang menggunakan media sosial, maka yang dipakai adalah Undang-Undang ITE. Itu yang disebut dengan undang-undang yang khusus menyampingkan yang umum. Paham ya? Paham, Pak. Nah, terus undang-undang yang berlaku belakang membatalkan undang-undang yang terdahulu. Lex posterior derogat legi priori. Nah, undang-undang yang belakang itu artinya undang-undang yang lama ya. Undang-undang yang lama, undang-undang yang baru ya. Undang-undang yang baru ini membatalkan undang-undang yang terdahulu. Jadi ada undang-undang ITE, dulu kan undang-undang ITE itu tahun 2008 ya. Sekarang sudah lahir tahun 2016 undang-undang ITE yang baru. Maka yang dipakai itu pasti undang-undang 2016. Undang-undang 2008 pasti tidak dipakai lagi. Nah, ini ya prinsip dari hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tata cara main hukum itu harus tahu. Jadi nggak berlaku surut, nggak bisa diganggu. Yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah, yang lebih khusus menyampingin yang lebih umum, yang lebih baru membatalkan undang-undang yang lama terdahulu. Nah ini ya, ini hierarki peraturan undang-undang di Indonesia. Ya, ini hierarki, ini adalah urutan tata urut dari undang-undang di Indonesia. Yang paling tinggi itu harus diikutin. Ya nggak boleh peraturan di bawah bertentangan dengan peraturan di atas. Yang pertama UUD 45, yang kedua undang-undang atau perpu. Kayak undang-undang ITE itu di nomor 2 nih, undang-undang ITE. Yang ketiga peraturan pemerintah. Yang keempat peraturan presiden. Yang kelima peraturan daerah seperti peraturan gubernur, wali kota, atau peraturan bupati. Nah, peraturan daerah nggak boleh bertentangan dengan peraturan presiden.
apalagi peraturan di UUD 45. Contoh seperti kemarin peraturan presiden ya atau peraturan pemerintah ingin membuat kebijakan melegalkan miras. Nah, tidak ada undang-undang yang membolehkan apalagi UUD 45. Yang paling tinggi lagi Pancasila bertentangan. Jadi nggak mungkin presiden membuat aturan sedemikian. Kalau presiden nggak membuat, di daerah ada perda. Nah, peraturan daerah gubernur ternyata membolehkan penjualan miras. Nah, presiden aja nggak membuat, kalau perda membuat maka dibatalkan. Ya, karena nggak boleh peraturan yang di bawah ini bertentangan dengan peraturan yang di atas. Peraturan yang di atas ini harus ada dulu baru di bawah ngikut. Seperti peraturan undang-undang karantina ya atau undang-undang melarang kerumunan. Nah, maka di daerah peraturan daerah gubernur bisa membuat peraturan daerah tentang melarang kerumunan karena ada undang-undangnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin daerah ini membuat suatu aturan yang nggak ada di undang-undang atau UUD 45. Paham ya? Paham, Pak. Pak. Nah, kemudian kekuasaan kehakiman ya. Dalam pengadilan di Indonesia ini ada namanya pengadilan negeri, ada namanya pengadilan tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini di pusat ya. Mahkamah Agung ini di pusat. Pasti dia berkedudukan di ibu kota. Di bawah Mahkamah Agung itu ada pengadilan tinggi di tiap provinsi ini adanya. Di Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara ya, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini di tiap-tiap provinsi ini. Kalau pengadilan tinggi ini. Jadi ada berapa provinsi di Indonesia? Itulah jumlah pengadilan tinggi di Indonesia. Yang ini pengadilan negeri ini ada di tingkat kabupaten kota. Di kota ada, di kabupaten ada. Kawan-kawan yang ada di kabupaten pasti ada pengadilan negeri namanya, bukan pengadilan tinggi. Nah, kalau kawan-kawan lihat di kabupaten kawan-kawan itu pasti ada pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini kalau misalnya ada sengketa, ya nggak selesai, larinya ke pengadilan tinggi, ke provinsi. Di provinsi masih nggak selesai juga sengketanya, lari ke pusat Mahkamah Agung. Ini urutannya. Dari kabupaten masih konflik, nggak selesai di pengadilan negeri, lari pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi nggak selesai, lari ke pusat Mahkamah Agung. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang saya pengen tanya dengan kawan-kawan. Ada yang tahu nggak sih apa perbedaan dari hukum pidana dan hukum perdata? Karena dalam hukum komunikasi ini kita akan masuk dalam pidana dan perdata. Nah, itu berbeda. Ada komunikasi yang bisa diperdata, ada komunikasi yang bisa dipidana. Ada nggak yang tahu? Pak, kalau untuk hukum pidana itu semua yang mengatur tentang pidana gitu. Misalkan kayak aku ngambil uang siapa, aku bobol rumah, terus atau melakukan kekerasan dan lain-lain itu kan pidana. Terus kalau perdata itu undang-undang yang mengatur tentang yang berhubungan dengan data. Misalkan kayak apa sih penotaan tanah dan lain-lain kayak gitu sih Pak. Ya, Anis Diniasari ya. Bagus sekali Anis. Ada yang lain? Apa bedanya pidana dan perdata? Kalau hukum pidana itu dia kasusnya itu sanksinya itu penjara, Pak.
Terus biasanya tuh kasusnya tuh kasus kejahatan kayak perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan kalau hukum perdata, dia tuh sanksinya didenda. Membahas tentang hubungan perseorangan seperti cerai, hutang piutang, dan lain-lain. Oke, mantap. Tepat sekali ya, Yuan ya. Nah, jadi memang pidana dan perdata itu suatu hukum, yang satunya hukum publik ya. Pidana itu publik, kalau perdata itu hubungannya privat. Nah, simpelnya seperti ini saya beritahu ke kawan-kawan ya. Dalam hukum komunikasi yang bisa dipidana itu seperti adanya kejahatan. Seperti masuk dalam ITE itu bisa kena pidana. Paham ya? Pencemaran nama baik, terus hoak atau ujaran kebencian. Nah, dalam komunikasi itu yang memiliki sifat kejahatan seperti itu dia bisa dipidana. Nah, tapi kalau di dalam hukum perdata komunikasi dia seperti bagaimana jual beli barang di dalam apa namanya? Media online ya. Tapi kalau jual beli barang-barangnya ternyata nggak asli, dia bisa masuk pidana, kejahatan. Tapi kalau jual beli barang uangnya belum nyampe atau barangnya ada yang kurang, dia bisa masuknya ke perdata. Itu dalam hukum komunikasi. Nah, atau dia ganti rugi ya, itu masuknya ke dalam perdata. Karena barangnya belum nyampe, misalnya seperti sekarang ini kan sistemnya banyak online ya, pesen di Shopee, pesen di Gojek ya, ternyata barangnya belum nyampe, maka bisa diganti rugi. Itu perdata. Paham ya? Paham, Pak. Nah, tadi itu benar kata Yuan juga bahwa hukum pidana itu ada kejahatannya ya. Sifatnya benar-benar melawan memiliki niat jahat. Kalau perdata dia tidak ada niat jahat, tapi dia ada kerugian sehingga harus diganti rugi. Jadi pidana itu pasti di penjara, perdata itu cuman ganti rugi. Paham? Paham. Paham ya? Nah, jadi tidak ada yang namanya utang piutang yang bisa dipenjara dalam hukum. Jadi kalau ada yang bilang, kamu kalau nggak bayar utang nanti saya penjara kamu. Nah, itu nggak bisa. Karena nggak ada namanya dalam hukum itu utang piutang itu pidana. Nggak ada. Yang ada itu hutang piutang itu adalah perdata. Jadi kalau ada yang punya utang dilaporin polisi, terusin aja. Kalau sampai pengadilan pasti dia gugur. Kalau polisi tetap mau main-mainin ya berarti polisi ada mainan. Karena nggak mungkin yang namanya utang piutang terus ke penjara itu nggak mungkin. Kecuali ada penipuan di dalamnya. Paham? Paham, Pak. Nah ini kawan-kawan ya, ada info sedikit terkait dengan keaktifan ya. Di sini kan saya rekam dalam Zoom ya. Kawan-kawan ini kan direkam. Nah, kemarin itu sudah beberapa rekaman yang saya kirim ke akademik. Nah, rekaman ini banyak yang sekali ditolak karena kawan-kawan banyak yang nggak membuka video. Nah, di sini ditanyakan ke saya, kawan-kawan ini kayak mana ngasih nilainya kalau misalnya kalian itu nggak kelihatan apa namanya ikut kuliah apa enggak. Ini kan saya rekam ya, kawan-kawan semua. Nah, ini ditanyakan kalau misalnya kameranya nggak kebuka, apa buktinya mereka ikut kuliah? Nah, bingung juga saya membela kawan-kawan kalau kawan-kawan sendiri seperti ini. Dan juga dilihat kemarin hanya beberapa yang aktif di dalam forum Zoom ini. Memang kendalanya di Zoom ini seperti itu ya. Cuman kawan-kawan juga jangan hanya foto doang di kuliah ini. Karena gimana saya memberikan nilai kalau
kawan-kawan nggak terbukti videonya ini apa namanya aktif. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, nah, jadi saya harap kawan-kawan dibuka ya kameranya karena ini semua direkam loh. Ini kan saya ini laporannya rekaman. Jadi kuliah kita ini semua dikirim ke akademik, dikirim ke Bu Yunidar. Paham nggak? Paham ya? Paham, Iya, Pak. Pak. Nah, itu ya. Jadi jangan kuliah kita nggak direkam, nggak dibuka kameranya dan hanya 1-2 orang yang aktif.